Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG kembali melemah turun 1% lebih ke angka 7.585. Dan di video ini coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak downtrend. Ternyata laba bersih tahun 2025 masih melesat hampir 200%. Bagaimana potensi sampai ke depannya? Apakah masih menarik untuk kita coba entry? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisis saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa saham PTRO, bisa kita lihat secara teknikal saat ini masih bergerak sangat downtrend. Hari ini kembali turun 5% lebih ke harga 4.960. Secara teknikal bisa kita lihat sebelumnya PTRO sempat menyentuh sekitar harga 5.300, berhasil bertahan dan rebound, tapi mencoba untuk break garis EMA 150, ternyata gagal break secara candle. Saat ini malah turun di bawah 5.300. Penurunan hari ini membuat PTRO mencoba untuk menembus support psikologisnya di harga 5.000. Ya, secara teknikal memang harus hati-hati apabila PTRO tembus 5.000 kan ke depannya akan lanjut downtrend dan 5.000 berpotensi akan menjadi resisten psikologis yang lumayan kuat untuk PTRO. Tapi secara candle saat ini PTRO masih belum terkonfirmasi break harga 5.000. Jadi apabila teman-teman saat ini masih hold, misalnya masih bisa coba di hold, mungkin karena sudah turun lumayan dalam, selama masih kuat di atas 5.000 masih bisa coba di hold. Apalagi kalau pemberitaan dengan judul PTRO karungkan laba 28,8 juta US dollar di tahun 2025. Melompat 3 kali lipat. Jadi bisa kita baca sekilas ketika pemberitaan ini, laba bersihnya melonjak 197% lebih. Jadi cara laporan keuangan ini oke, tapi secara teknikal saat ini masih belum oke. Dan sekarang kita lihat broker summary. Menariknya, asing hari ini malah masuk walaupun turun 5% lebih. Secara keseluruhan jika kita perhatikan satu minggu ini sebenarnya asing mulai masuk. Dan di broker summary jika kita perhatikan ini sebenarnya masih ada distribusi. Jadi untuk PTRO, apabila teman-teman ingin coba spekulatif buy, misalnya wait and see dulu. Bisa coba spekulatif buy apabila minggu depan PTRO bisa naik kembali di atas 5.000 dengan target swing jangka pendek di 5.300 sampai 5.500 untuk target kenaikan terdekat, karena takutnya ini hanya technical rebound atau hold saja terus selama PTRO tidak turun bawah 5.000 dengan target lebih jauh di harga 6.000 untuk saat ini. Tapi ingat, walaupun bisa bertanda rebound dari harga 5.000, secara teknikal PTRO belum ada tanda-tanda untuk mencoba bangkit dari downtrendnya jika ternyata masih gagal naik kembali di atas 6.000. Jadi apabila teman mau entry juga bisa pertimbangkan hanya trading jangka pendek. Manfaatkan teknik rebound apabila PTRO bisa bertahan dari rebound dari 5.000. Jadi terpantau hari Senin PTRO masih lanjut turun, Musa sudah harus hati-hati. Target penurunan terdekat memang di 4.800. Saya lihat untuk target jangka menengah apabila tembus 5.000 ada potensi menuju 4.500. Sekarang kita lihat BRPT yang juga terpantau masih melemah. Secara teknikal bisa kita lihat BRPT juga secara tren masih bergerak sangat downtrend. Saatnya sudah turun menembus 2.000 dan 1.800. Sekarang mendekati support di 1.500. Jadi secara teknikal juga bisa kita lihat ini masih bergerak sangat downtrend. Jadi apabila teman mau entry atau saat ini masih hold, saya harus hati-hati. Cara pergerakan ini belum ada tanda untuk reversal. Dan dari data broker summary, jika kita perhatikan di sini, ini menarik asing terus masuk. Penurunan 4% lebih ini jika kita perhatikan ini sebenarnya masih ada distribusi. Jadi untuk BRPT, saya lihat masih ada potensi untuk minggu depan kembali turun mengetes 1.500. Ya, apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di ke 1.500 jika terpantau BRPT bisa bertahan dan terbentuk candle hijau di 1.500, bisa coba spekulatif buy. Tapi target swing terdekat itu di 1.600 sampai 1.700. Dan sebaiknya jangan entry apabila ternyata BRPT masih lanjut turun di bawah 1.500. Jadi walaupun asing terus masuk, selama candle belum ada tanda-tanda untuk berbalik arah, menurut saya cara pergerakan juga ini masih belum oke. Jadi tetap saja ini takutnya hanya technical rebound sementara. Ya, sebelumnya bisa kita lihat BRPT mencoba untuk bertanda rebound dari 1.800, bisa bertanda rebound. Sempat mencoba untuk membentuk high low, ternyata gagal dan turun kembali di bawah 1.800. Jadi saat ini yang masih hold saham BRPT cara pergerakan ingat masih belum oke untuk saat ini. Sekarang kita lihat saham brand yang terpantau masih bisa bangkit hari ini. Jadi bisa kita perhatikan, brand hari ini malah naik 5% lebih ke 7.725. Secara teknikal bisa kita perhatikan, zona 7.300 sampai 7.500 ini masih berupa zona support untuk BR saham brand. Saham brand sebelumnya juga sempat mengetes zona ini, masih bisa bertahan, sempat bangkit tapi tetap saja mencoba break garis EMA 150, brand gagal break dan saat ini masih melanjutkan low. Jadi secara teknikal brand juga masih downtrend walaupun hari ini naik 5% lebih. Tapi cara pergerakan selama masih kuat di atas zona 7.300 sampai 7.500, minimal brand masih akan sideways.
Nah, jika kita perhatikan untuk brand pada kenaikan 5% lebih ini terpantau asing hari masuk, tapi 1 minggu ini asing masih belum masuk dengan jumlah besar. Dan kenaikan 5% jika kita perhatikan di broker summary ini ada akumulasi. Jadi secara teknikal ini mulai sideways menarik, ini ada akumulasi sehingga saya lihat brand minggu depan masih ada potensi untuk naik mencoba untuk break 8.000. Jadi apabila teman-teman sudah dapat di sekitar 7.300 sampai 7.500, mungkin bisa pertimbangkan jadikan 8.000 sampai target berjauh di 8.400 untuk target swingnya. Dan apabila teman-teman minggu depan baru mau coba pantau di entry saham brand, bisa lebih oke apabila mau entry coba tunggu kembali di zona support ini di sekitar 7.300 sampai 7.500. Sekarang kita lihat saham CDA. CDA jika kita perhatikan secara teknikal juga saat ini masih belum oke, ini juga masih bergerak sangat downtrend. Sebelumnya sempat bertahan dari rebound dari 1000, berhasil rebound, tapi mencoba untuk break 1200, ternyata CDA gagal break. Saat ini malah turun kembali di bawah harga 1000. Jadi 1000 saat ini sudah terkonfirmasi akan berubah menjadi resisten psikologis. Saat ini CDA mencoba untuk bertahan di sekitar harga 900. Jadi ini masih berupa support untuk 900, tapi candle hari ini tidak begitu oke. Dan untuk CDA, jika kita perhatikan di broker summary, ini juga menarik, asing 1 minggu terakhir mulai masuk. Dan pada perdagangan hari ini tidak naik dan turun, ini terpantau ada akumulasi. Jadi untuk CDA, apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di sekitar 900, apabila minggu depan CDA bisa bertahan dari rebound dari 900, bisa coba entry. Dan target swing jangka pendek di harga 1000 sampai 1200. Tapi secara teknikal, menurut saya CDA baru akan lebih oke, akan lebih menarik untuk tren jangka pendek apabila memang minggu depan berhasil naik di atas 1000. Jika teman-teman mencoba naik di atas 1000 masih gagal, ini belum ada tanda-tanda untuk berbalik arah, belum ada tanda-tanda untuk membentuk high low, malah ada potensi untuk kembali melemah membentuk lower low jika teman-teman gagal break harga 1000. Jadi secara teknikal, saham-saham Barito Group rata-rata trennya masih downtrend. Jadi apabila mau entry, ini hanya spekulatif buy, harus lebih disiplin. Ingat bursa kita saat ini masih belum oke, secara tren juga masih bergerak sangat downtrend. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.